peserta yang lain yang belum hadir, mengingat waktu kita sudah lewat 5 menit, marilah kita segera memulai acara ini. Berwisata ke Kota Batu, mampir sebentar di Bakalan Kerajaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam pengadaan. Alhamdulillah, tidak henti-hentinya kami mengajak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana pada hari ini kita diberikan kesehatan sehingga kita dapat berkumpul bersama dalam grup Muji Santosa Training and Consulting untuk belajar dan berdiskusi bersama. Selawat dan salam tidak lupa kita aturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada para keluarga dan para sahabatnya yang telah membawa kita dari alam kegelapan menuju alam terang benderang ini. Semoga apa yang kita lakukan pada hari ini mendapat ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan kita semua yang ada di sini tetap menjadi umat yang terbaik. Yang kami hormati Bapak Muji Santosa selaku Direktur Utama Muji Santosa Training and Consulting. Yang kedua, Bapak Muklis selaku admin. Yang ketiga, Pak Mustafa atau Cak Mus, yang mudah-mudahan hari ini hadir bersama kita. Kemudian peserta, Bapak Ibu peserta webinar pada hari ini. Dan tidak lupa yang kami hormati narasumber kita, yaitu Ibu Siti Rahayu. Beliau adalah penyuluh pajak ahli madya dari Kanwil Direktorat Jenderal Pajak Jawa Timur. Bapak Ibu sekalian, untuk mempersingkat waktu, kami akan menyampaikan apa sih itu Om? tata tertib pelaksanaan webinar pada hari ini. Yaitu yang pertama, peserta mengikuti kegiatan sesuai dengan waktu pelaksanaannya, yaitu insya Allah jam 13.30 sampai dengan selesai. Dilarang menyebarkan link selain untuk anggota kelas reguler. Narasumber akan menyampaikan materinya kurang lebih 45 menit, kemudian dilanjutkan dengan diskusi serta tanya jawab yang dipandu oleh moderator. Peserta yang akan mengajukan pertanyaan, kami persilakan untuk mengetik di kolom chat yang telah disediakan atau mengklik tombol raise hand untuk bertanya langsung kepada narasumber. Peserta diharapkan untuk mengisi link daftar hadir atau post-test yang telah dibagikan pada saat kegiatan berlangsung sebagai bukti kehadiran dan penulisan nama di sertifikat paling lambat 10 menit atau setelah kegiatan berakhirnya kegiatan ini. Peserta yang tidak mengisi link daftar hadir tidak akan diberikan sertifikat kehadiran. Dan insya Allah skema kita pada hari ini skema kita seperti biasa, seminar saja. Untuk selanjutnya peserta dimohon untuk tenang dalam mengikuti kegiatan acara ini. Kemudian susunan acara kita pada hari ini adalah yang pertama pembukaan, kedua penyampaian materi dari narasumber, ketiga tanya jawab, keempat closing statement dan penutup. Baiklah Bapak Ibu, untuk keberkahan, keselamatan, kesehatan, dan kelancaran acara kita pada hari ini, marilah kita buka acara ini dengan pembacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, kita lanjut ke tahap selanjutnya, yaitu penyampaian materi dari narasumber kita. Seperti yang disampaikan, pada hari ini kita akan membahas materi tentang pengusaha kena pajak atau PKP dan faktur pajak. Seperti yang kita bersama bahwa pengusaha kena pajak adalah pengusaha yang melakukan penyerahan barang kena pajak
dan atau penyerahan jasa kena pajak yang dikenai pajak berdasarkan Undang-Undang PPN tahun 1984 dan perubahannya. Pengusaha yang melakukan penyerahan yang merupakan objek pajak wajib melaporkan usahanya untuk dikukuhkan sebagai pengusaha kena pajak. Nanti materi ini akan disejarahkan gamblang dan jelas oleh narasumber kita Ibu Siti Rahayu terkait dengan materi ini. Ke apotek membeli obat, pergi belayar bertemu pembajak. Jangan pernah merasa hebat kalau masih telat membayar pajak. Baiklah Bapak Ibu, untuk materi ini kami persilakan kepada narasumber kita Ibu Siti Rahayu untuk menyampaikannya. Cakep. Wah. Waktu dan Mantap. tempat kami persilakan. Monggo Ibu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Suara saya jelas ya Bapak Ibu sekalian. Pak Nasir jelas aman? Jelas Bu. Jelas. Ya, ini jaringannya saya khawatir putus-putus ini ya mudah-mudahan lancar ke depan. Amin. Selamat siang, salam sejahtera bagi kita semua, salam sehat juga Bapak Ibu semua. Perkenalkan ya, sebelum ini terima kasih, senang sekali bisa bergabung di Muji Santoso Training and Consultant ini. Terima kasih Pak Muji sudah diundang lagi nih memberikan materi terkait pengusaha kena pajak dan juga faktur pajak ya. Terutama mengenai faktur pajak itu ada peraturan terbaru ya mengenai e-faktur per 03. Izin share screen dulu. Sudah kelihatan belum? Sudah Bu, kelihatan jelas. Sudah jelas. Pak Nasir jelas? Siap, jelas Bu. Silakan Jelas, Bu. ya. Ya sudah, berarti langsung ya. Baik, sebelumnya baik tadi perkenalkan nama saya Siti Rahayu, biasa dipanggil Yayu. Saya fungsional penyuluh ahli madya Kanwil DJP Jawa Timur 3. Tadi Pak Nasir sempat nanya, bukan di Surabaya ya, Jatim 3 itu ada di Malang Bapak Ibu sekalian. Karena Jawa Timur itu dibagi 3, ada Jawa Timur 1 di Surabaya, Jawa Timur 2 di Sidoarjo, kemudian saya di Kanwil DJP Jawa Timur 3 di Malang. Kemudian kalau pengalaman selama ini dan konsultasi, kemudian di KP bisa memanggil saya Yayu aja, itu ya Pak Nasir ya. Baik, seperti yang disampaikan. Halo Ibu. Mohon maaf Bapak Ibu. Mungkin ada sedikit kendala teknis. Baik, Bapak Ibu sekalian. Tapi ternyata masih unmute ya. Suaranya hilang-hilang, Bu. Suaranya hilang. Baik, ya. Sekarang jelas? Jelas, Bu. Silakan. Jelas, Pak Nasir? Jelas, Bu. Halo, sudah jelas Pak Nasir? Jelas, oke. Sudah jelas, Bu. Perkenalan tadi ya, nama saya Siti Rahayu. Ya, terima kasih. Nama saya Siti Rahayu, biasa dipanggil Yayu, fungsional penyuluh ahli madya Kanwil DJP Jawa Timur 3. Ini ya, saya pernah dinas di Banyuwangi, Probolinggo, kemudian di Surabaya.
sebelum sampai di Kota Malang lagi. Home base saya di Malang, Bapak Ibu sekalian. Nah, senang sekali bergabung di sini. Sebelum masuk materi, ini ada quote dari Benjamin Franklin bahwa di dunia ini hanya ada dua hal yang pasti, yaitu kematian dan pajak. Nah, Bapak Ibu, seperti kematian, pajak itu tidak untuk dihindari, melainkan untuk dihadapi. Halo Ibu. Baik Bapak Ibu, mohon bersabar sebentar. Sepertinya Ibu Yayu ini mungkin kendala cuaca. Kita tunggu sebentar lagi sambil beliau masuk lagi. Ya, minta maaf, ini saya coba tethering dengan HP karena wifi-nya kayaknya ada kendala. Saya coba sebentar. Udah. Apa layarnya sudah terlihat, Bapak Ibu? Jelas Bu, silakan Bu, lanjut. Jelas, ya. Baik, suara jelas juga, aman? Suara jelas, aman Bu. Ya, lanjut ya. Jadi tadi hilang lagi ya. Seperti kematian, pajak tidak untuk dihindari, melainkan untuk dihadapi dengan kesungguhan dan kepastian. Ini quote dari Benjamin Franklin ya, bahwa di dunia ini hanya ada dua hal yang pasti, yaitu kematian dan pajak. Jadi kita nggak bisa menghindari juga pajak gitu ya. Seperti halnya kita juga nggak bisa menghindari kematian. Nah, ke depan pajak itu akan semakin penting. Baik, Bapak Ibu sekalian, kita masuk materi yang pertama mengenai aspek perpajakan pengusaha kena pajak. Nah, dasar hukumnya adalah Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang pajak pertambahan nilai barang dan jasa dan pajak penjualan atas barang mewah. Nah, ini undang-undang ini sudah diubah beberapa kali. Yang pertama adalah tahun 94. Kemudian perubahan terakhir, ada perubahan yang agak signifikan itu di perubahan keempat dilakukan dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 yang berlaku 1 Januari 2021. Itu mengenai Undang-Undang Cipta Kerja, kemudahan berusaha untuk klaster PPN. Kemudian perubahan kelima dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021. Ini mulai berlaku 1 April 2022 khusus klaster pajak pertambahan nilai. Nah, sebelum kita masuk ke materi berikutnya, ada beberapa pengertian. Yang pertama, PPN. PPN itu pajak pertambahan nilai adalah pajak atas konsumsi barang dan jasa di daerah pabean yang dikenakan secara bertingkat di setiap jalur produksi dan distribusi. Dari pengertian ini nanti akan kita ketahui bahwa pajak itu pengenaannya adalah multi-stage. Kemudian pemungut PPN. Ini adalah bendahara pemerintah, badan, atau instansi pemerintah yang ditunjuk oleh Menteri Keuangan untuk memungut, menyetor, dan melaporkan pajak yang terhutang oleh PKP. Nah, di sini nanti ada badan itu, badan lain itu bisa PMSE, bisa juga pengusaha kena pajak. Selanjutnya pengertian pengusaha kena pajak. Nah, kita ke depan akan di materi berikutnya lebih mengedepankan mengenai pengusaha kena pajak, yaitu pengusaha yang melakukan penyerahan barang kena pajak dan atau penyerahan jasa kena pajak yang dikenai pajak berdasarkan Undang-Undang PPN ini. Selanjutnya, pengusaha adalah orang pribadi atau badan. Jadi, pengusaha kena pajak, kemudian pengusaha itu sendiri bisa berbentuk orang pribadi atau badan dalam bentuk apapun yang menghasilkan barang, mengimpor barang, mengekspor barang, atau melakukan usaha perdagangan. Kemudian juga memanfaatkan barang tidak berwujud dari luar daerah pabean,
melakukan usaha termasuk mengekspor jasa atau memanfaatkan jasa dari luar daerah pabean. Selanjutnya akan di materi kedua kita akan bahas faktur pajak. Nah, faktur pajak adalah bukti pungutan yang dibuat oleh pengusaha kena pajak yang melakukan penyerahan barang kena pajak atau penyerahan jasa kena pajak. Nah, nanti di sini akan ada pajak masukan, ada pajak keluaran. Nah, pajak masukan itu adalah PPN yang seharusnya dibayar oleh pengusaha kena pajak karena perolehan BKP dan atau perolehan jasa kena pajak dan atau pemanfaatan barang kena pajak tidak berwujud dari luar daerah pabean atau pemanfaatan jasa kena pajak dari luar pabean atau impor barang kena pajak. Sebaliknya, pajak keluaran itu adalah PPN yang terutang yang wajib dipungut oleh BKP yang melakukan penyerahan barang kena pajak atau jasa kena pajak. Karakteristik PPN ada 5 di sini. Yang pertama adalah PPN itu pajak objektif. Jadi pajak ini tidak melihat subjeknya, melainkan melihat dulu objek pajaknya. Jadi adanya penyerahan barang kena pajak itu objeknya, baru kemudian kita akan melihat siapa subjeknya. Jadi PPN ini adalah pajak objektif. Kemudian PPN adalah pajak atas konsumsi dalam negeri. Selanjutnya, PPN adalah pajak tidak langsung, artinya antara penanggung pajak dan pembayar pajak itu tidak sama. Jadi PPN ini dipikul oleh konsumen. Kemudian PPN ini tidak menimbulkan efek pajak berganda, jadi nggak ada double PPN. Kemudian dikenakan bertahap pada setiap multistage, jadi setiap periode jalur distribusi ataupun jalur produksinya. Ini dikenakan bertahap dengan metode PKPM. Pengurangan antara pajak keluaran dikurangi dengan pajak masukan. Selanjutnya pemungut PPN. Pemungut PPN di sini bisa PKP, pengusaha kena pajak, badan atau orang pribadi. Kemudian tadi sesuai definisi adalah bendahara pemerintah, instansi yang ditunjuk pemerintah, dan yang terakhir adalah badan atau OP, pemanfaat BKP tidak berwujud atau JKP dari luar daerah pabean. Ini definisi pemungut PPN. Objek pemungutan PPN ini diatur dalam pasal 4 Undang-Undang PPN. Yang pertama adalah penyerahan barang kena pajak, penyerahan barang kena pajak tidak berwujud, atau penyerahan jasa kena pajak. Selanjutnya yang kedua ada pemanfaatan di daerah pabean. Kemudian impor barang kena pajak. Selanjutnya ekspor barang kena pajak atau jasa kena pajak. Nah, untuk barang atau jasa kena pajak ini adalah barang kena pajak adalah barang yang dikenai pajak berdasarkan Undang-Undang PPN atau jasa kena pajak yang dikenai pajak berdasarkan Undang-Undang PPN. Di sini ada kelompok BKP atau JKP, ada kelompok non-BKP atau non-JKP. Tetapi ada juga beberapa barang kena pajak atau jasa kena pajak, tetapi dia mendapat fasilitas PPN. Jadi fasilitasnya bisa dibebaskan, bisa tidak dipungut. Ini yang kelompok barangnya. Nanti ada contohnya. Selanjutnya mekanismenya. Ini kita singkat aja. Mekanismenya adalah PPN dikenakan atas penyerahan barang di dalam daerah pabean oleh pengusaha. Nah, di sini ada contohnya, misalnya supplier menyerahkan barang ke produsen. Nah, dari contoh sini ada harga jual 1.000. PPN sekarang tarifnya 11%, jadi ada pajak 110. Nah, pajak 110 ini bagi supplier ini merupakan pajak keluaran. Jadi nanti supplier akan membayar 110 yang dipungut dari produsen. Selanjutnya produsen menyerahkan barang ke konsumen. Harga jual 1.500. Pajak 11% ada 165. Nah, produsen memungut ke konsumen PPN 165. Total harga menjadi 1.665. Berapa yang dibayar produsen? Bukan 165, melainkan 165 ini jadi pajak keluaran.
Selanjutnya pajak masukan, pajak yang dibayar oleh supplier tadi masuk sebagai pajak masukan. Jadi 165 dikurangi 110. Jadi produsen nanti menyetor 55 kurang bayarnya. Total PPN yang dibayar tetap 165 yang dibayar oleh konsumen. Jadi bukan 110 ditambah 165 bukan, tetapi 110 ditambah 55. Jadi total tetap 165. Inilah yang dimaksud dengan pengenaannya secara bertingkat dan juga tidak double ya. Tidak dikenakan 2 kali. Selanjutnya kewajiban pengusaha kena pajak. Menerbitkan faktur pajak, ini yang paling penting, atas setiap transaksi penyerahan BKP dan atau JKP. Yang pertama tentu mendaftar dulu ya, mendaftar PKP. Jadi untuk wajib pajak yang memenuhi syarat. Yang wajib adalah yang omsetnya di atas 4,8 M. Sedangkan yang omsetnya di bawah 4,8 M itu boleh memilih untuk dikukuhkan. Nanti kita jelaskan lagi. Kewajiban yang kedua adalah menerbitkan faktur atas setiap transaksi. Kemudian memungut PPN atas setiap transaksinya. Jadi kalau sudah ada faktur, ada tagihannya, tentu ada PPN yang sudah dibayar. Nah, PPN itu langsung disetorkan atas PPN yang kurang setor tadi. Contohnya tadi 55, ini yang disetor. Jadi dari 165 dikurangi 110, 55 itu disetor. Kemudian melaporkan PPN dalam SPT massa. Ini otomatis nanti faktur pajaknya yang dilaporkan, kemudian timbul kurang bayarnya berapa, nah itu yang disetor. Sedangkan haknya apa? Haknya tentu pengkreditan pajak masukan tadi. Jadi pajak masukan yang sudah dibayar boleh dikreditkan, asal sesuai dengan aturan di pasal 9 Undang-Undang PPN. Kemudian atas kelebihan bayar, jika terjadi kelebihan bayar, boleh dikompensasi. Boleh kompensasi di akhir tahun atau tiap masa. Ini ada namanya nanti pengembalian pendahuluan. Mungkin nggak kita bahas lebih lanjut. Nah, selanjutnya ini yang tadi pengukuhan untuk mendaftar ya, pengukuhan pengusaha kena pajak. Ini terkait PMK 59, ini 58 yang setiap pengusaha yang mengadakan transaksi melalui marketplace pengadaan itu kan harus menjadi pengusaha kena pajak. Jadi omsetnya meskipun di bawah 4,8 M bisa memilih untuk dikukuhkan sebagai PKP. Nah, tapi kalau omset sudah di atas 4,8 M itu wajib untuk dikukuhkan sebagai PKP. Ini ya. Jadi kalau yang di bawah 4,8 M boleh memilih untuk menjadi PKP. Ini kriteria dari pengusaha kecil. Pendaftarannya secara elektronik ataupun manual, tapi sebaiknya bisa melalui pos atau langsung ke kantor pelayanan pajak setempat. Tarif PPN. Nah, ini yang terbaru, tarif PPN 11%. Ini tahun 2025, nanti 1 Januari 2025 akan menjadi 12%. Nah, tarif PPN ini di Indonesia memang dinaikkan, dan ini rata-rata di Asia hampir 11-12%. Tapi secara umum, rata-rata global dunia, tarif PPN ini masih lebih rendah. Karena secara global, tarif PPN itu 15,4%. Nah, di kita tarif PPN 11%. Khusus ekspor, BKP ataupun BKP tidak berwujud atau ekspor jasa kena pajak, tarifnya 0%. Ini tentunya untuk meningkatkan daya saing produk ekspor kita ke luar. Untuk penyerahan barang yang termasuk dengan barang mewah, maka berdasarkan pasal 8 Undang-Undang PPN dan PPNBM ini akan dikenakan pajak penjualan atas barang mewah. Berapa tarifnya itu ditentukan sesuai klasifikasinya. Minimal 10% dan maksimal 200%. Khusus ekspor sama tarifnya 0%. Selanjutnya mengenai administrasi terkait pengusaha kena pajak, ada faktur pajak, ada SPT massa PPN. Faktur pajak ini kewajiban
dan saat pembuatan faktur pajak. Nanti kita akan bahas di Per 03. Kapan pengusaha kena pajak itu membuat faktur pajak? Nah, faktur pajak itu dibuat untuk setiap penyerahan BKP, penyerahan JKP, ekspor BKP berwujud, ekspor BKP tidak berwujud, dan atau ekspor JKP. Nanti kita bahas lebih lanjut di Per 03 nanti. Selanjutnya ada beberapa perubahan penting terkait PPN berdasarkan Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan. Nah, yang pertama ini adanya pengurangan objek dan fasilitas PPN. Jadi ada beberapa objek pajak yang dulunya bukan barang kena pajak, kemudian menjadi barang kena pajak. Tetapi masih ada beberapa barang yang masuk ke objek barang kena pajak, tapi dia mendapat fasilitas PPN tidak dipungut lagi. Itu yang pertama. Kedua, kenaikan tarif PPN. Tadi dari 10% naik menjadi 11%, dan nanti 1 Januari 2025 akan menjadi 12%. Kemudian ada kemudahan dan kesederhanaan. Ini nanti ada tarif PPN besaran tertentu. Jadi nanti seperti kalau PPh itu ada final, PPh final. Nah, di sini nanti untuk kemudahan ada PPN dengan tarif tertentu sehingga tidak lagi perlu pengkreditan pajak keluaran dengan pajak masukan. Contohnya misalnya untuk penyerahan kendaraan bermotor bekas. Jadi tarifnya itu nanti misalnya 1,1% gitu. Tidak perlu lagi melakukan, pengusaha itu lebih mudah, tidak perlu menghitung pengkreditan pajak keluaran dengan pajak masukan. Ada beberapa ketentuan terkait pengkreditan pajak masukan dan pendelegasian wewenang. Ini perubahan Undang-Undang PPN. Nanti di materi ini saya berikan lengkap bentuknya PDF. Nah, beberapa nanti bisa dibaca sendiri. Cuman memang ada beberapa nanti kita sampaikan ya. Yang pertama itu pengurangan objek dan fasilitas PPN. Ada pengaturan kembali, ini yang sering ditanyakan, khawatirnya ada double PPN gitu ya. Pengaturan kembali barang dan jasa yang dikecualikan dari pengenaan PPN. Ini meliputi makanan dan minuman karena merupakan objek PDRD. Jadi contohnya pajak restoran. Karena sudah merupakan objek dari pajak daerah, maka tidak lagi dikenakan PPN. Kemudian uang atau emas batangan atau SBN itu tidak dikecualikan dari pengenaan PPN. Jasa keagamaan, jasa kesenian hiburan itu juga objek PDRD. Jadi kalau sudah objek PDRD tidak lagi dikenakan PPN. Jasa perhotelan juga merupakan objek PDRD. Jasa pemerintahan, jasa parkir, jasa pemerintahan tidak kena PPN. Kemudian ada jasa parkir, itu objek PDRD. Jasa boga atau catering juga objek PDRD. Selanjutnya ada pengurangan atas pengecualian dan fasilitas PPN. Kenapa ini diberikan? Supaya lebih mencerminkan keadilan dan tepat sasaran. Jadi semula ada pengecualian, tapi kemudian berdasarkan Undang-Undang HPP ini tidak lagi dikecualikan. Ada fasilitas pembebasan PPN diberikan terhadap barang kebutuhan pokok, jasa kesehatan, jasa pendidikan, jasa pelayanan sosial, dan beberapa jenis jasa lainnya. Jadi kalau beberapa waktu lalu sempat heboh jasa pendidikan kena PPN, nah ini di sini masih ada pembebasan PPN. Kemudian ada pengaturan kembali rincian kriteria fasilitas PPN. Dari semula ada 15 kriteria menjadi 10 kriteria fasilitas. Jadi ini perluasan basis PPN dengan tetap mempertimbangkan asas keadilan dan asas kemanfaatan. Selanjutnya mengenai barang dan jasa tidak kena pajak. Jadi ini ada beberapa, mungkin nanti saya sebut beberapa, selebihnya bisa dibaca sendiri. Contohnya barang hasil pertambangan atau hasil pengeboran yang diambil langsung dari sumbernya, tidak termasuk hasil pertambangan batu bara. Semula itu bukan barang kena pajak,
kemudian berdasarkan Undang-Undang HPP menjadi barang kena pajak. Contohnya pasir gitu ya, ada penambang pasir gitu. Itu dulu bukan objek pajak, di Undang-Undang Cipta Kerja itu masih masuk non BKP, tetapi berdasarkan Undang-Undang HPP sudah menjadi barang kena pajak. Kemudian barang kebutuhan pokok yang sangat dibutuhkan oleh rakyat banyak itu dulu non BKP, tetapi sekarang menjadi barang kena pajak. Lalu timbul pertanyaan kayak beras gitu ya, itu sekarang bayar PPN, kena PPN. Nah, sekarang memang bukan yang dikecualikan, jadi merupakan barang kena pajak, tetapi itu masih ada fasilitas gitu ya. Kenapa dilakukan seperti ini? Ini juga merupakan perluasan basis pemajakan. Artinya yang melakukan penyerahan BKP ini juga harus kalau omsetnya di atas 4,8 M, dia harus terdaftar sebagai pengusaha kena pajak. Nah, ini juga uang emas batangan tadi sudah saya sebutkan dari non BKP tetap menjadi non BKP. Lanjut. Ini kelompok barang dan jasa yang tidak kena PPN. Jadi nanti Bapak Ibu terhadap transaksi-transaksi ini mungkin bisa dibaca sebelumnya. Dari yang awalnya non jasa kena pajak, ada beberapa yang menjadi jasa kena pajak. Contohnya jasa nomor 1 sampai 5 ini, ada jasa pelayanan kesehatan medis gitu ya. Jasa pelayanan sosial ini masuk ke jasa kena pajak. Nah, ini di sini, tapi ada beberapa jasa keagamaan tetap. Tapi nanti timbul jasa kesehatan kena pajak. Nah, ini nanti tetap ada fasilitas. Jadi jasa ex non JKP, jadi yang semula bukan jasa kena pajak, kemudian menjadi jasa kena pajak, diberikan fasilitas tidak dipungut atau dibebaskan dari pengenaan PPN. Nah, pembebasan ini diberikan secara selektif dan terbatas. Ini sama ya, fasilitas PPN. Nah, fasilitas PPN tujuannya apa? Tujuannya yang berdasarkan Undang-Undang HPP itu adalah untuk yang mendorong ekspor dan hilirisasi industri yang merupakan prioritas nasional, menampung kemungkinan perjanjian dengan negara-negara lain. Kemudian yang dibebaskan lagi terutama yang program kesehatan masyarakat terkait vaksin. Nah, ini. Lanjut kita, nah fasilitas-fasilitas ini mungkin Bapak Ibu nanti bisa dibaca sendiri ya. Ini materi nanti diberikan. Jadi ada beberapa fasilitas PPN. Jadi nanti kalau transaksi dilihat dulu ini termasuk kena pajak atau tidak, ini bisa dilihat di sini. Ada beberapa perubahan yang sangat signifikan. Nah, ini mendukung tersedianya. Salah satu fasilitas itu tujuannya apa? Mendukung tersedianya barang dan jasa tertentu yang bersifat strategis. Contohnya, barang kebutuhan pokok yang sangat dibutuhkan oleh rakyat. Jasa kesehatan, pelayanan kesehatan medis ini juga. Jasa pelayanan sosial, jasa keuangan, jasa pendidikan, dan seterusnya. Ini juga yang paling sering juga jasa angkutan umum di darat dan di air. Kemudian jasa tenaga kerja, ini yang mendapat fasilitas. Kemudian tarif PPN sudah saya singgung, 11% sekarang per 1 April 2022 dan 12% per 1 Januari 2025. Ini diatur di Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan ini. Kemudian ada kemudahan untuk kemudahan berusaha, kemudahan dan penyederhanaan. Ini untuk besaran tertentu. Jadi ini digunakan untuk PKP yang mempunyai peredaran usaha dalam 1 tahun buku tidak melebihi jumlah tertentu. Sementara jumlahnya adalah 4,8 M. Itu ya. Contohnya ini PKP dengan peredaran usaha kurang dari 4,8 miliar. Kemudian PKP yang melakukan penyerahan jasa pengiriman paket. Nah, ini ada penghitungan berdasarkan besaran tertentu. Ini merupakan pasal baru, pasal 9A. Selanjutnya yang tidak kalah penting di PPN adalah pengkreditan pajak masukan dan pajak keluaran. Nanti kita akan bahas lagi di faktur pajak nanti. Saya lanjutkan aja biar tetap ini ya. Nah,
Lanjut, ini pajak kuat Indonesia Maju. Saya akan ganti ke materi yang berikutnya. Saya stop share screen dulu. Ya Pak Nasir, sebentar ya, saya ke materi kedua. Langsung ya Pak Nasir ya? Oke, sip. Jelas Pak Nasir? Pak Nasir, halo. Jelas Bu. Jelas Silakan ya, Bu, lanjut. Ya, sudah kelihatan Ini materinya? hilang nih. Tadi jelas tadi. Nih. Tinggal diperbesar aja Bu layarnya. Ya, sebentar. Nih, itu. Ya, sudah. Ya, sudah Pak Nasir, jelas? Jelas Bu. Oke. Tuh. Silakan lanjut Bu. Ya. Ini faktor pajak ya. Faktor pajak ini sesuatu yang sangat penting bagi pengusaha kena pajak ini. Terutama mengenai diatur di Per 03 tahun 2022. Jadi ini baru ya, baru berlaku per 1 April kemarin. Nah, kita langsung ke sini. Pokok-pokok perubahannya apa? Yang pertama adalah pencantuman NIK atau nomor paspor. Jadi atas faktur pajak yang pembelinya tidak punya NPWP itu bisa mencantumkan NIK, atau kalau dari luar itu bisa nomor paspornya. Kemudian ada pengisian jenis barang dalam faktur. Nah, yang terpenting nanti ada aplikasi e-faktur house to house juga gitu ya. Ada beberapa pengaturan. Kemudian ada pembatasan waktu upload e-faktur. Nah, ini yang paling penting. Karena apa? E-faktur itu harus diupload paling lambat tanggal 15 bulan berikutnya setelah tanggal pembuatan faktur. Ini termasuk baru. Kalau ini terlambat, nanti faktur dianggap tidak disampaikan. Jadi ini. Nah, dari Per 03 ini, dengan adanya Per 03, ada beberapa ketentuan yang dihapus. Karena sudah ada e-faktur, maka pengadaan faktur pajak beberapa Per 24 itu sudah tidak berlaku lagi. Per 24 juga tidak berlaku. Nah, ini Bapak Ibu sekalian. Selanjutnya pokok-pokok perubahan di sini adalah pokok-pokok pengaturannya adalah kewajiban dan saat pembuatan faktur pajak. Selanjutnya yang kedua ada keterangan dalam faktur pajak dan ketentuan pengisian keterangan dalam faktur pajak. Yang ketiga adalah bentuk dan tata cara pembuatan faktur pajak. Keempat, tata cara pembetulan atau penggantian dan pembatalan faktur pajak. Kelima, ada faktur pajak bagi pedagang PKP eceran. Seperti apa? Nanti kita jelaskan berikutnya. Jadi ada beberapa sampai 12 ada ketentuan penutup. Kita masuk ke yang pertama. Kewajiban dan saat pembuatan faktur pajak. Ini yang penting ya. PKP wajib membuat faktur pajak untuk setiap penyerahan barang kena pajak atau jasa kena pajak. Termasuk ekspor barang kena pajak, ekspor barang kena pajak tidak berwujud maupun ekspor jasa kena pajak. Kapan faktur pajak itu harus dibuat? Yang pertama adalah pada saat penyerahan BKP dan atau penyerahan JKP. Kemudian kedua, saat penerimaan pembayaran dalam hal penerimaan pembayaran terjadi sebelum penyerahan BKP dan atau JKP. Jadi ini 1 dan 2 ini mana yang lebih dulu? Kemudian apabila pekerjaannya dilakukan beberapa tahap pekerjaan, maka saat penerimaan pembayaran termin, gitu ya. Selanjutnya untuk ekspor BKP, BKP tidak berwujud pada saat ekspor.
Kemudian ada saat lain yang ditentukan dengan PMK tersendiri. Ini nggak kita bahas. Lanjut. Nah, boleh wajib pajak itu membuat faktur pajak gabungan. Jadi satu faktur bisa meliputi seluruh penyerahan yang dilakukan BKP atau penerima JKP pada saat 1 bulan kalender. Jadi kalau transaksinya sama, beberapa transaksi itu sama dalam 1 bulan, dia bisa menggunakan faktur pajak gabungan. Dibuatnya kapan? Paling lama saat pada akhir bulan penyerahan BKP dan atau JKP ini. Itu ya untuk faktur pajak gabungan. Selanjutnya ini contoh pembuatan faktur pajak gabungan. Contohnya misalnya PTA melakukan penyerahan kepada PTB. Jadi lawan transaksinya sama, tetapi ada beberapa kali transaksi. Di sini ada tanggal 4, tanggal 11, tanggal 18, kemudian tanggal 25, 26, dan terakhir tanggal 30. Nah, pada tanggal 30 itu bisa membuat faktur pajak gabungan dengan satu kode transaksi. Gitu. Jadi di total semuanya, faktur pajak gabungan. Selanjutnya, ini juga ada contoh kedua. Jadi apabila ada 2 jenis kegiatan atau penjualan, yang pertama ini penjualan BKP berupa komputer, ada beberapa tanggal, itu diberikan bisa dibuat satu gabungan. Nah, dia ada 2 macam transaksi. Ada pemberian cuma-cuma BKP berupa keyboard dan mouse beberapa tanggal. Berarti dia membuat 2 faktur pajak gabungan. Jadi yang satu dibuat pada tanggal 30 April, kemudian yang kedua, karena ini yang kedua tanggalnya 4, 11, 18, dan 25, maka bisa dibuat tanggal 25 atau paling lambat 30 April. Jadi ada 2. Ada penjualan biasa, ada pemberian cuma-cuma. Jadi 2 faktur pajak gabungan. Nggak bisa dibuat satu. Kemudian ada perubahan mengenai keterangan dalam faktur pajak. Nah, keterangan tentang penyerahan BKP dan atau JKP ini mencantumkan nama dan alamat dan NPWP yang menyerahkan. Jadi penjualnya itu identitasnya harus lengkap. Kemudian identitas pembeli. Identitas pembeli itu bisa nama, alamat, dan NPWP. Tapi kalau dia tidak punya NPWP, bisa diganti NIK. Atau kalau subjek pajak luar negeri, bisa diganti nomor paspor, tetapi tetap harus diisi. Kemudian yang jelas ada jenis barang atau jasa. Kemudian ada jumlah PPN yang dipungut, PPNBM yang dipungut bila dia termasuk barang mewah. Kemudian ada kode, nomor seri, dan tanggal faktur. Selanjutnya ada nama dan tanda tangan yang menandatangani faktur pajak. Nah, ke depan NIK itu mempunyai kedudukan yang sama dengan NPWP dalam pembuatan faktur pajak. Nah, untuk tata cara pengisiannya ini harus lengkap. Karena apa? Karena faktur pajak itu harus dibuat secara lengkap. Kalau tidak lengkap itu nanti akan dianggap faktur pajak tidak lengkap dan bisa dikenai sanksi berdasarkan Undang-Undang KUP, yaitu masih 1% dari dasar pengenaan pajak. Jadi wajib diisi secara lengkap. Kemudian lanjut pengisiannya biasa. Kemudian jenis DPP-nya itu bisa DPP normal, DPP nilai lain, DPP besaran tertentu PPN. Seperti tadi yang saya jelaskan, kendaraan bermotor bekas misalnya, itu besaran tertentu. 1,1% dari harga jual di sini. Jadi ini contohnya. Nah, mohon maaf jadi Ibu, dengan Ibu Yayu, ya, mohon izin, mohon maaf, waktunya kurang lebih 5 menit lagi Ibu. Oke. Nah, ini kode transaksinya, nanti tinggal dilihat ada yang terbaru yaitu dari penyerahan BKP atau JKP yang PPN-nya dipungut dengan besaran tertentu. Ini baru. Jadi yang tarif 1,1% tadi itu beberapa jenis penyerahan. Nah, ini yang terbaru di faktur pajak. Kemudian yang penting lagi, nah bentuk faktur pajak. Faktur pajak itu secara elektronik dan melalui aplikasi sistem. Gitu ya. Jadi ini aplikasinya nanti Bapak Ibu bisa dilihat aplikasi e-faktur gitu ya. Ada yang client desktop, web basis maupun host to host. Nah, e-faktur tidak wajib dicetak. Nah,
syarat untuk membuat e-faktur dia harus memiliki sertifikat elektronik. Nah, sertifikat elektronik itu nanti kalau sudah PKP bisa minta ke KPP setempat. Selanjutnya ada nomor seri faktur pajak. Ini juga minta ke KPP setempat. Jadi kalau paling banyak 3 bulan itu 75 faktur pajak, bisa lebih. Tergantung dari dia jumlah transaksinya. Bisa 120% dari jumlah faktur yang dibuat dan dilaporkan pada SPT 3 bulan terakhir. Nah, ini yang ketentuan paling penting. Jadi ada batas waktu upload e-faktur. Jadi e-faktur itu wajib diupload menggunakan aplikasi e-faktur untuk memperoleh persetujuan DJP. Ini baru. Uploadnya paling lambat kapan? Tanggal 15 bulan berikutnya. Itu ya. Ini ada beberapa contoh, bisa dibaca Bapak Ibu sekalian atau kita bahas nanti. Itu ya. Kemudian ada keterangan PPN, fasilitas, dan sebagainya, semua tersedia di aplikasi. Tata cara pembetulan, sama. Salah dalam pengisian penulisan, jangan khawatir, masih bisa dilakukan pembetulan melalui aplikasi e-faktur itu sendiri. Itu ya. Lanjut. Kayaknya karena waktunya hampir habis. Jadi ini, faktur pajak harus dibuat lengkap. Itu ya. Nanti kita lanjut ke diskusi aja, Pak. Ya. Siap, Bu. Baik, sebentar. Ini contoh-contoh saja, nanti monggo dibaca. Ya, lanjut. Ya, karena waktunya mepet. Nah, ini terakhir pesan dari Bu Sri Mulyani. Pajak itu layaknya tulang punggung di tubuh manusia. Kalau Republik ini ingin bergerak, berdiri tegak, dihormati, maka harus ditopang dengan tulang punggung yang kuat. Sesungguhnya pajak kuat, Indonesia maju. Nah, Bapak Ibu, sebelumnya ini ada akun kita mau promosi dulu. Ada Instagram, Twitter maupun TikTok di @pajakjatim3. Monggo di-follow kalau mau nanya-nanya, ada pertanyaan yang nggak jelas bisa ditanya di situ. Ada Facebook dan YouTube di Kanwil DJP Jawa Timur 3. Ada podcast di Spotify, ngopi asik, ngolah pikir, santai, akrab, dan informatif. Kemudian bisa di WA kami, 0852 3663 8188. Ini ya Bapak Ibu sekalian, monggo bisa WA, nanti tim kami akan menjawab setiap pertanyaan. Baik Bapak Ibu semua, kurang lebihnya saya ucapkan terima kasih, pajak kita untuk kita. Saya kembalikan ke Pak Nasir. Baik, Ibu, terima kasih Ibu Yayu, narasumber kita dari kantor wilayah DJP, tim yang sudah menyampaikan materinya. Bapak Ibu, kita beri aplaus dulu kepada narasumber kita. Orang sibuk, banyak acara. Tidak lupa berolahraga. Hari ini adalah hari yang cerah. Semoga Bapak Ibu peserta berbahagia. Amin. Di Tanah Abang banyak pertokoan. Barangnya bagus, tapi bukan murahan. Jika ingin menjadi ahli pengadaan, maka belajarlah dengan kesungguhan. Siap. Bapak Ibu yang sudah bergabung pada hari ini, kita menginjak ke acara selanjutnya, yaitu sesi tanya jawab. Sekali lagi kami sampaikan kepada peserta yang sudah bergabung pada hari ini, silakan mengajukan pertanyaan. Intinya kita di sini belajar bersama. Sharing ya Pak ya, saling sharing. Artinya terkait dengan materi ini, memang materi ini sangat menarik sekali dan berhubungan dengan kegiatan pengadaan barang dan jasa. Maka dari itu, kepada peserta jangan menyia-nyiakan waktu yang sangat sempit ini. Mari kita berdiskusi bersama. Alhamdulillah ini sudah ada Bu, kita ya Pak. yang sudah ada raise hand.
Pak Ramli yang paling ganteng yang dari Sulawesi. Beliau ketua, calon ketua IP wilayah Sulsel. Pak Ramli yang paling ganteng, silakan Pak. Waktu dan tempat kami persilakan. Monggo dengan pantunnya sekalian Pak. Jago pantun semua ini Pak Nasir ya. Hebat Bu. Silakan Pak Ramli. Pak Ramli silakan. Unmute Bu. Di ini Bu. Suaranya. Pak Ramli, suaranya Pak Ramli silakan. Silakan Pak Ramli. Masih di unmute itu. Masih di unmute Pak. Ramli. Pak Ramli. Baik Bu, beliau mungkin kurang ini juga. Pak Ramli silakan. Sambil menunggu beliau Bu, mungkin di unmute nanti sama beliau. Memang masalah pajak ini Bu, terus terang memang ada perubahan Bu ya. Dari PMK 158 tahun 2015 ini ke PMK nomor 70 03 2022 nih Bu ya, terkait dengan pengusaha kena pajak. Nasir. Silakan. Silakan Pak. Lanjutkan Jadi saya Pak tidak dengan bisa pantunnya. saya tidak bisa masuk tadi, soalnya masih di-unmute sama hostnya Pak Nasir. Akhirnya saya lupa pantunnya Pak. Sebenarnya saya berpantun. Ada sekitar 5 menit sudah keringatan, ini coba masuk nggak bisa masuk. Jadi pantunnya lewat chat saja Pak Nasir ya. Pantunnya belum buat Pak. Gagal Silakan, Pak. berpantun. Gagal berpantun karena belum di-unmute sama host. Jadi jadi ini Pak, terima kasih Pak Nasir. Salam kenal Ibu Yayu. Suara saya kedengaran Pak jelas Nasir. ya Bu ya, Pak Nasir Siap. ya. Jelas Pak. Ya. Nah, saya ingin menanyakan ini terkait masalah PPN 11%. Jadi kan ketentuannya per 1 April itu wajib dibayarkan 11%, walaupun pekerjaannya itu kontraknya itu dimulai dari sebelum April, tapi kalau pembayarannya setelah April ya wajib 11%. Ini ada kejadian nih di tempat saya nih. Penyediaannya itu udah kena denda, dikenakan pula pajak 11%. Itu bagaimana menyiasatinya itu, sebetulnya ada perundang-undangan di keuangan ketika hal ini terjadi untuk tidak merugikanlah pihak penyediaannya. Seperti itu Bu dan Pak Nasir. Terima kasih Pak. Gimana Pak tadi yang dari penyedia kejadiannya dia penyerahannya kapan Pak? Penyerahannya setelah, karena terlambat pekerjaannya itu setelah 11 April jadinya kan. Jadi selain yang bersangkutan didenda, kena juga 11%. Adakah cara lain ya? Ataukah semacam regulasi tersendiri terkait pengenaan supaya yang bersangkutan tidak kena 11% lagi, udah kena denda lagi seperti itu? Sebenarnya Pak gini, terkait dengan PPN itu kan bukan dari rekanannya sebenarnya Pak. Yang dikenakan itu kan yang penyedia yang transaksi, misalnya Bapak dari instansi pemerintah A gitu ya. Jadi yang bayar PPN itu kan penerima jasanya, penerima barang kena pajaknya. Jadi yang tetap membayar itu sebenarnya kan dari pihak pemakai kan Pak ya, yang bertransaksi dari instansi pemerintahnya gitu. Cuman kalau memang ini terjadi kesalahan ya memang itu tanggung jawab sesuai kontraknya kan Pak gitu ya. Karena memang kalau dendanya dari mana Pak itu? Dendanya kan dari nilai kontrak kan? Dari pekerjaan nilai kontrak yang belum selesaikan. Denda dari pihak instansi pemerintahnya ya Pak ya. Ya, dari pihak Bapak gitu ya. Yang memberikan denda gitu. Ya, terus barang itu kan juga diserahkan setelah 1 April. Memang tarifnya 11%, Pak. Tapi yang sebenarnya menanggung pajak PPN itu kan sebenarnya pihak instansi pemerintah, Pak. Jadi konsumen, bukan rekanan gitu, Pak. Makanya dia dikenakan denda gitu. Ya kan Pak, seperti itu Pak. Oh, berarti pajak itu menjadi pertanggungan dari pihak pemerintah seperti itu? Iya, di bendahara Pak.
Ya perkara karena ini one prestasi mungkin bisa dibebankan ke rekanan, tapi kan yang minimal 10% itu kan ditanggung oleh bendahara kan Pak. Jadi bendahara itu dikenakan 11% sebenarnya. Itu karena dia terjadinya penyerahan setelah 1 April. Penyelesaian juga setelah 1 April. Maka tarifnya memang 11%, Pak. Itu aturannya memang sudah seperti itu. Jadi nggak ada pengecualian di situ, Pak. Gitu. Perkara yang menanggung siapa, karena ini kesalahan rekanan ya, mungkin karena kesalahan rekanan, maka rekanan didenda. Tetapi pembayaran PPN itu tanggung jawab bendahara, Pak, bukan tanggung jawab instansi pemerintahnya, bukan dari rekanan. Gitu, Pak. Kan ini sifat PPN kan pajak tidak langsung, Pak. Jadi yang menanggung, yang membayarkan itu cuma membantu membayarkan rekanan. Tapi karena ini transaksi dengan instansi pemerintah, makanya ada pemotongan ataupun pemungutan dipungut untuk PPN. Tapi kan berimbas ke ininya kan, ke penyediaannya, Bu. Ya, berimbas betul, ke pembayaran betul. ke penyediaannya, seperti itu maksud saya. Iya, itu memang seperti itu, Pak. Jadi nggak ada pengecualian lagi, tetap karena penyerahan maupun pembayaran itu dilakukan setelah 1 April. Otomatis faktur pajak juga dibuat setelah 1 April. Dan itu tarifnya sudah 11%. Itu, Pak. Oke, Bu. Itu ya, Pak. Saya tutup pantun aja, Bu ya. Luna Maya Aura Kasih. Cukup sekian, terima kasih. Terima kasih, mantap Pak Ramli. Maya dan Aura Kasih sama-sama cantiknya gitu ya, Pak. Terima kasih, Ramli. Memang Bu, apa yang disampaikan Pak Ramli ini memang betul, Bu. Saya sering juga terjadi ya, Pak ya. Ya, kebetulan juga terjadi di kami sendiri. Memang waktu itu pengadaannya PL, pengadaan langsung, tender itu KK-nya itu penyusunan KK dana PSU kita bulan April, Bu. Tendernya bulan April. Ya. Tapi kita sudah kasih tahu dengan penyediaannya, dengan PPK-nya bahwa untuk PPN itu kan per 1 April, Bu. Kalau tidak salah kan kenaikan PPN itu kan. Cuma kami belum tahu, belum nyampe di kami ini beritanya waktu itu tidak salah tanggal 20 April baru tahunya. Sehingga jadi pelaksanaan itu 10%. Iya, masih kontrak 10%. Dan 120 hari atau 3 bulan. Begitu selesai di bulan Juli, begitu proses pembayarannya, di bendahara tidak bisa dilaksanakan pembayaran karena PPN-nya masih 10%. Pertanyaannya, siapa yang menanggung 1% itu? Apakah penyedia ataukah pemerintah? Nah, setelah kami rapatkan, ya kalau pemerintah kan tidak mungkin, Bu, menyediakan 1% tadi, otomatis ya harus diserahkan kepada penyedia 1%, mau tidak mau, suka tidak suka. Nah, dia membalas lagi, artinya kami tidak mungkin melaksanakan ini, Pak, bayar 1%. Kami tidak, kita perubahan, kita sepakat diajukan ya penyesuaian harga, jadi di adendum, di surat perjanjian itu di adendum dengan perubahan PPN 10 jadi 11, kemudian harga penawaran mereka juga dirubah juga. Nah itu agak ribetnya di situ, Bu. Artinya memang kita jangan sampai terjadi lagi lah buat teman-teman kita yang insan pengadaan ini kan, apalagi untuk terkait dengan pelaku pengadaan, PPK, pejabat pengadaan, pokja pemilihan, gitu kan, jangan sampai terjadi lagi. Nah ini, kemudian betul Pak Nasir. Memang agak ribet, Bu, memang, Bu. Kemudian juga kan terkait dengan seperti saya sampaikan di awal tadi, perubahan PMK 158 tadi ke PMK nomor 70 tahun 2000 tentang pengusaha kena pajak tadi. Nah, di sini masih saya kurang jelas sih, Bu, kurang jelas juga, Bu. Kemarin juga ada, barusan tadi pagi kita ada yang konsultasi dengan kami terkait dengan pajak makan minum restoran, Bu. Restoran dan juga pajak minum rapat. Nah, dia nanya,
ini gimana Pak pajaknya? Apakah untuk makan minum rapat itu apakah masih dikenakan PPN? Atau tidak? Apakah masuk di pengadaan dikecualikan? Kalau pengadaan dikecualikan jelas kalau untuk makan minum di restoran atau di hotel jelas. Tapi kalau pajak minum rapat di lingkungan kantor sendiri, bagaimana proses perpajakannya, Bu? Apakah masih kena PPN 11% atau hanya PPH? Setahu saya nih, setahu pengalaman saya ini, sepertinya tidak dikenakan PPN tapi PPH. Mungkin itu pengertian kami, Bu. Mungkin Ibu bisa menyampaikan biar kami tidak salah paham terkait dengan nilai, Bu. Betul Pak Nasir, terkait tanggapan yang pertama tadi Pak ya, terkait yang kontrak kemudian adendum, kemarin sempat kita bahas waktu awal-awal sebelum berlakunya awal-awal berlakunya ini PP Undang-Undang Harmonisasi Perpajakan per 1 April. Itu kemarin gitu, jadi kontraknya sudah 10%, kemudian ternyata selesainya akhirnya ada adendum. Ada juga yang prinsip kehati-hatian, jadi di beberapa instansi pemerintah buat sudah pakai tarif 11%. Dengan pertimbangan kalau ini nanti mundur, toh uang itu nanti nggak dipakai gitu, yang 1%-nya. Itu memang Pak, beberapa memang, dan itu memang rumit juga ya, harus adendum, harus merubah harga dan sebagainya. Nah itu memang ya biasalah, ada perubahan pasti ada efek ke sana gitu Pak ya. Dan ini mudah-mudahan sudah berjalan sudah beberapa bulan ya. Jadi ini mudah-mudahan sudah nggak ada lagi masalah di situ gitu. Terkait untuk makanan dan minuman Pak, memang tadi sempat dijelaskan bahwa karena sekarang dia sudah jadi objek dari PDRD, jadi pajak daerah. Jadi makanan, minuman, jasa catering, terus kita pesen makanan dan minuman di restoran itu tidak kena PPN, Pak. Jadi kita rapat, terus pesennya di satu restoran atau pesen di catering gitu ya. Catering itu masuk objek pajak daerah, Pak. Jadi itu tidak kena PPN. Kalau PPH-nya tetap gitu. Ya, PPH-nya tetap. Karena PPH itu sebenarnya cuman perpanjangan lah, dipungut dulu gitu ya. Sebenarnya kan PPH itu tanggungan dari konsumen, dari penyedia. Jadi dari penyedia dia itu nanti atas omsetnya itu kena pajak gitu ya Pak. Tapi karena instansi pemerintah punya kewajiban untuk memungut, maka dipungut dulu gitu. Jadi ini memungut, kalau PPH itu artinya yang kena sebenarnya si penyedianya. Beda kalau PPN. Tapi khusus makanan dan minuman, karena dia merupakan pajak, objek pajak daerah, maka tidak kena PPN lagi, Pak. Jadi kita nggak double. Kalau kena PPN, nanti pajak daerah kena juga. Nanti kan double-double itu, Pak. Konsumennya yang rugi. Karena ini pajak konsumsi. Itu, Pak, ya. Oh, artinya kita tidak lagi dikenakan lagi PPN, Bu, ya, kecuali PPH. Ya, enggak. Jadi enggak hitung PPN di situ. Jadi mungkin malah itu nanti kalau kita pesen catering gitu, misalnya sekian, nanti ada pajak restoran 10% gitu Pak. Tetap kalau yang dia punya NIB, dasarnya gimana Bu? Dasarnya ya harga Pak. Jadi contohnya kemarin saya ada kegiatan pesen catering, harga per pack-nya 37. Terus ternyata kena PPN 10%, jadi sekitar 41 per itu gitu, Pak. Masih kena PPN, Bu ya? Bukan PPN, pajak restoran. Pajak restoran 1 namanya, Pak. Ya, bukan daerah. PPH, Bu ya? Bukan. Jadi itu nanti include di harga, Pak, itu biasanya. Kecuali restorannya nggak punya NIB namanya. Kalau di kita NPWP, kalau di daerah tuh NIB kalau nggak salah. Iya. Jadi kalau berdasarkan PMK itu bukan jelas disebutkan kan, makanan yang tidak dikenai pajak itu kan adalah makanan minuman yang dikunjungin atau yang dikonsumsi di tempat atau dibungkus, Bu ya. Di restoran, restoran makan dan sejenisnya. Paling sedikit menyediakan layanan penyajian makanan minuman beberapa fasilitas meja kursi. Artinya, itu PP 70 Pak. Jadi itu diatur khusus di PP 70. Ini memang itu peraturan turunan dari Undang-Undang HPP Pak. Jadi ada 14 peraturan turunan, termasuk itu yang PMK 58 yang kegiatan dengan marketplace di
SIPP, Pak, Sistem Informasi Pengadaan Pemerintah. Itu kemudian ada PMK 59 yang mengganti merubah PMK 231 tentang instansi pemerintah, kewajiban instansi pemerintah, dan seterusnya sampai termasuk PP 70 itu, Pak. PP 70 khusus untuk membahas yang pajak restoran itu, Pak. Oh, jadi yang kita sering makan di restoran itu, Bu, PPN-nya kan kita yang kena, Bu, ya? Seperti kayak kita Bukan makan di PPN KFC. itu, Pak. Pajak restoran itu, Pak. Pajak restorannya. Bukan Ya, bukan pajak makanan, pajak restoran ya. Bukan PPN. Jadi ada pajak restoran 10%, Pak, maksimal. Jadi pajak restoran itu tarifnya diserahkan ke pemerintah daerah setempat maksimal 10%. Itu, oh, Pak. Ya karena sekarang ini kan setiap pemerintah daerah kan sedang menggalakkan kenaikan pajak, pendapatannya. Makanya kadang-kadang di toko untuk restoran besar itu kan disediakan tab box namanya kan untuk betul, Pak. Untuk menyesuaikan data pajak yang didapatkan dari setiap restoran. Tab box namanya kan kalau di tempat kami ini. Nah, berarti itu bukan PPN ya, tapi pajak restoran. Bukan, Pak. Iya, itu yang sering salah. Nah, itu ya, Bu. Orangnya kan salah paham kami kan, loh kok pajak itu kami yang kena nih, PPN-nya. Enggak, itu pajak restoran, Pak. Pajak juga, pajak atas konsumsi juga itu, Pak. Siap. Ya. Baik, Bapak Ibu, yang sudah bergabung pada hari ini kami persilakan yang ingin bertanya kembali melalui raise hand atau chat, kami persilakan. Kebetulan ini yang sudah chat, Bu, dari BUPBJ Vidi. Beliau menanyakan terkait dengan proses pengadaan barang jasa. Penyedia yang ikut tender beli barang dikenakan pajak atau barang jadi. Lalu saat dijual ke pemerintah dipotong pajak lagi atau PPN. Berarti ada 2 kali pembayaran pajak. Mohon dapat penjelasan dan gambarnya. Terima kasih. Itu yang pertama. Terima kasih. Yang kedua, saat PPK harga survei barang sudah termasuk pajak. Nah, saat menyusun HPS ditambahkan pajak lagi. Mohon mohon penjelasan gambarannya. Kesannya kan pajaknya 2 kali, Bu. Sehingga nilai pengadaan menjadi lebih besar. Itu aja, Bu. Terima kasih, Bu. Nah, silakan, Bu. Mungkin yang kedua ini sepertinya nih, Bu, sudah survei di lapangan. Begitu menyusun HPS kan dasarkan survei di lapangan. Tetapi seharusnya pada saat penyusunan HPS itu tidak perlu ditambahkan lagi pajak karena sudah termasuk pajak di situ. Silakan, Bu. Jawabnya, Bu. Terima kasih. Ini dari mekanisme pengkreditan pajak masukan dan pajak keluaran yang mungkin belum begitu dipahami sebenarnya ya. Jadi waktu kita beli tadi sempat saya jelaskan tuh ada mekanisme waktu beli itu kan memungut pajak ke pembeli gitu ya. Jadi kita beli barang itu kita sudah dipungut pajak. Tadi contohnya 1.000 gitu ya, Pak ya. 1.000 kena pajak 110. Ya, kena pajak sudah 110. Nah, ini masuk dicatat dulu, ini masuk pajak keluaran gitu, Pak. Jadi nanti enggak double, ini masuk pajak keluaran. Kemudian waktu jual itu harusnya itu waktu jual kita jual dengan harga 1.500. Jadi pembeli itu kita kenakan lah, jualnya kan ke instansi pemerintah. Nah, 1.500 kena pajaknya 165 tadi 11%. Ya, 165. Nah, karena 165 ini dipungut oleh bendahara. Jadi otomatis yang 110 kan pajak keluaran seolah-olah itu nanti saya double bayarnya gitu ya. Tapi kan nanti waktu ada lapor, itu nanti dimasukkan. Jadi faktor pajak itu sudah masuk yang dipungut. Otomatis nanti ada pajak masukan 110. Nah, 110 itu nanti masuk kemana? Masuk ke lebih bayar. Nah, lebih bayar nanti bisa dikompensasi untuk masa pajak berikutnya atau bisa diminta direstitusi. Jadi nggak double, gitu Pak. Jadi itu mekanisme pengkreditan pajak masukan dan pajak keluaran gitu. Jadi yang 110
diminta kembali. Mungkin bisa rasain Bapak yang tanya itu mungkin ya. Iya. Ya. Kepada Pak Vidi, BPUPJ Vidi, silakan kalau ingin Iya. bertanya langsung biar lebih jelas. Jadi dipastikan nggak double karena nanti bisa diminta, bisa direstitusi pada akhir tahun atau nanti restitusi per bulan. Kalau sering berulang itu bisa. Iya, ya. Itu yang untuk survei itu gimana Bu? Harga survei itu artinya kalau sudah survei kan termasuk pajak tuh. Kita nyusunnya tuh Iya. dipasang pajak lagi. Sebenarnya tidak usah Bu ya. Iya, Kan nggak sudah. apa-apa Pak Widi. Ini Pak Widi tadi sinyalnya putus-putus gitu ya, nggak apa-apa. Jadi artinya pajak itu nggak kena 2 kali gitu Pak ya. PPN itu nggak double pengenaan. Jadi kalau transaksi terus-menerus dengan instansi pemerintah pasti akan lebih bayar, itu jelas. Dan proses restitusi juga sekarang bisa dipermudah dengan pengembalian pendahuluan. Jadi nggak lama gitu. Itu ya Pak ya, Pak Vidi. Kemudian kalau HPS sebenarnya intinya pajak itu nggak kena 2 kali. Jadi waktu HPS kan menyusunnya ya Pak ya. Jadi begitu dia bayar ya bayarnya ya sekali aja gitu, nggak double, pajaknya nggak double itu. Oh iya. Jadi harga itu sudah dilihat HPS-nya harga per ya sudah masuk pajak atau belum, kan tinggal seperti itu. Kalau sudah include pajak ya berarti pajak nggak perlu ditambahkan lagi, kecuali memang belum gitu ya, harganya masih net belum termasuk pajak. Tapi biasanya harga harus include pajak gitu. Betul. Jadi nggak double. Bu. Ya. Jadi ini Bu, ada suatu pernyataan nih Bu. Artinya kalau kita kelebihan pajak di pemerintah, itu pemerintah tidak mau mulangin pajak penyedia tuh, uang penyedia tuh. Itu karena prosesnya agak ribet Pak. Kalau sudah kelebihan, lebih baik kurang pajak, kurang bayar. Kalau kurang bayar, kami lebih enak bayarnya sekian. Tapi kalau kelebihan bayar, pemerintah tidak akan mengembalikan. Kalaupun mengambilkan agak ribet prosedurnya segala macam. Nah, ini yang terkesan penyedia tuh sepertinya lebih baik kurang bayar. Sebenarnya enggak Pak. Iya, sebenarnya terutama terkait sejak masa pandemi ini bahkan di batasan pembayaran pendahuluan, pengembalian pendahuluan. Jadi sudah diprosesnya lebih cepat. Kalau nggak salah saya lupa ingat ya, 15 hari kayaknya 15 hari atau 1 bulan itu sudah bisa. Dan batasan nilainya 5 miliar Pak. Semasa pandemi dulu 1 miliar. Jadi kalau lebih bayar 1 miliar ke bawah itu bisa centangnya. Jadi nanti coba tanya ke AR-nya ya, penyedia itu apa rekanan ya, pengusaha kena pajak, bisa konsultasi di KPP setempat. Ini bisa pengembaliannya itu bisa cepat selama dia nggak punya tunggaan macam-macam ya bisa dikembalikan cepat Pak. Ada istilahnya pengembalian pendahuluan, jadi tanpa pemeriksaan gitu Pak. Bisa lebih cepat gitu. Kalau bayar memang gampang, tinggal buat e-billing, bayar aja gitu ya Pak kalau kurang bayar. Tapi kalau lebih memang ada prosedurnya. Karena apa? Karena uang itu kan sebenarnya sudah masuk di kas negara Pak. Jadi nggak bisa terus otomatis kembali. Jadi tetap nanti kita pasti sudah proses pendahuluan nanti diminta nomor rekening. Nomor rekening harus sama dengan nomor rekening yang semula gitu Pak ya. Supaya apa? Keamanan dari uang itu kembali ke rekening yang bersangkutan. Karena uang itu kan masuk kas negara, keluarnya juga pasti ada prosesnya. Itu Pak ya. Itulah malasnya penyedia Bu. Lihat juga ada pertanyaan kayaknya. Ya ini Bu dari Pak Maru nih. Pak Maru bertanya, izin Ibu untuk tadi kalau tidak salah makanan pokok semula non BKP. Jadi PKP mungkin Bu ya. Maksudnya BKP barang kena pajak. Berarti seperti beras, singkong itu kena pajak ya Bu? Ya, baik Pak. Beberapa jenis bahan pokok ya yang kemarin semula bukan, jadi di undang-undang sebelumnya, sebelum undang-undang HPP itu masuk non barang kena pajak. Jadi pasal 4 ayat berapa itu pasal 4 itu non barang kena pajak. Jadi beras apa itu nggak kena pajak. Kemudian di Undang-Undang HPP ini menjadi barang kena pajak. Sempat rame Pak di media, beras nanti kena pajak gitu ya.
sebenarnya waktu isu-isu awal itu nanti akan dikenakan hanya untuk barang-barang yang premium, mungkin kayak beras yang di supermarket gitu ya, atau daging yang wagyu itu Pak ya, yang harganya ratusan ribu itu arahnya nanti ke sana. Tetapi sementara ini masih ada fasilitas tidak dikenakan PPN. Jadi masuk ke barang kena pajak, tapi tadi sempat saya jelaskan di slide-nya, nanti coba dilihat lagi, itu masih dibebaskan dari PPN. Jadi nggak kena pajak, nggak kena PPN. Benar dia masuk barang kena pajak, tapi masih mendapat fasilitas, tidak dikenakan PPN. Itu ya Pak, bisa dipahami ya. Semula bukan barang kena pajak, kemudian menjadi barang kena pajak, tapi masih dalam lingkup yang dibebaskan, mendapat fasilitas. Jadi nggak kena. Sama kayak jasa pendidikan. Jasa pendidikan dulu bukan jasa kena pajak, tapi kemudian di Undang-Undang HPP masuk ke jasa kena pajak. Tetapi masih dibebaskan, jadi tidak kena pajak, masih mendapat fasilitas. Gitu ya Pak Maru, ya. Mudah-mudahan bisa menjawab. Mudah-mudahan. Baik Bapak Ibu, buat Pak Maru, terus mudah-mudahan pertanyaan sudah terjawab dan jelas. Ya, kalau kurang jelas lagi, kami persilakan untuk bertanya langsung dengan Ibu Yayu, biar lebih enak kita berbicaranya, karena sebatas ini mungkin bahasanya kurang jelas juga, maksud pertanyaannya biar lebih enak. Baik Bapak Ibu yang ingin bertanya, kami silakan raise hand langsung atau ketik di kolom chat. Tapi ini ada pertanyaan lagi dari Pak Maru juga, sama sih Bu pertanyaannya. Sama juga, ini mungkin dia 2 kali ketik nih. Silakan Bapak Ibu. Jadi ini Bu, kalau bagaimana kalau untuk pengadaan jasa EO tuh Bu, itu bagaimana Bu? Masih kena pajak nggak tuh Bu? Katanya kena pajak, atau ada yang ngomong nggak kena pajak. Jasa Seperti masih, Pak, apa namanya, host tuh Bu, host narasumber. Kalau tenaga ahli ya Pak ya, jadi EO itu kan beda, event organizer kan jasanya Pak. Kalau host kayak tenaga ahli kayak gitu, itu narsum itu cuma kena PPH Pak, nggak kena PPN. Bukan termasuk yang objek PPN, iya. Tapi kalau dia dikemasnya event organizer yang jasa EO gitu Pak, itu kena PPN. Oh, tapi kalau dia masih perorangan, tidak kena Bu ya. Tapi kalau sudah dikemas dalam suatu bentuk acara atau bentuk event tertentu, kena Bu ya. Dihitung 11% Bu ya. Iya Pak. Oh betul. Gitu ya. Nah ini ada pertanyaan lagi Bu dari Pak Mahyudin. Ya Pak Mahyudin, silakan Pak Mahyudin kalau ingin bertanya langsung. Kami undang spesial kepada Pak Mahyudin. Kalau ingin bertanya langsung silakan Pak Mahyudin. Pak Mahyudin kami undang untuk bertanya langsung biar lebih enak ngobrolnya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Pak. Ya, terima kasih. Sampaikan Pak. Begini Pak, kami dari mana Pak? Dari Inspektorat Pak, Kabupaten Mamuju. Mamuju. Ya, kami kan sering melakukan pemeriksaan di desa Pak ini, Bu. Ya, di desa itu rata-rata kan pengusaha di sana bukan PKP. Bukan PKP. Jadi di desa itu kalau dia beli pengadaan barang dan jasa, dia kan belinya di pengusaha-pengusaha sekitar yang non PKP. Apakah mereka ini tetap memungut PPN dan PPH atau bagaimana Bu? Iya, baik Pak. Kalau bukan PKP, jadi sebenarnya kalau bukan pengusaha kena pajak, dia nggak pungut PPN. Itu Pak ya. Jadi atas transaksinya, meskipun itu transaksi penyerahan barang kena pajak, kalau bukan PKP, maka dia tidak terutang PPN Pak. Jadi kalau transaksi
dengan kita instansi pemerintah atau bendahara transaksi dengan pihak yang non PKP, maka nggak mungut PPN, Pak. Nggak bisa mungut PPN. Harusnya tidak memungut PPN. Kalau PPH tetap gitu ya, PPH yang PPH pasal 22 itu, Pak. Atau PPH pasal 23 juga tetap gitu. Tapi kalau bukan PKP, nggak kena PPN, dan nggak ada salahnya Pak untuk belanja ke non PKP gitu ya, nggak apa-apa gitu. Jadi aman Pak, clear itu. Jadi kalau misalnya ada, biasanya disarankan oleh orang pajak itu tetap potong karena pada saat dia katanya menganggarkan sudah include di dalamnya PPN. Ya, tapi sebenarnya kan kalau transaksi dengan non PKP itu nggak bisa mungut PPN Pak. Tuh. Ya. Jadi ini perlu diperjelas lagi Pak. Ya. Berarti di DPA-nya itu kan berarti kita belanja jangan ada include PPN di harga ya? Iya betul Pak. Jadi mungkin uang PPN-nya nanti kembali Pak, kembali ke kas ya. Jadi nggak terpakai gitu ya. Karena yang PPN kan yang nanggung kan sebenarnya instansi pemerintahnya sendiri. Jadi bukan rekanannya atau penyedianya. Ya. Yang biasa kalau kita konsultasi ke kantor pajak bilangnya begitu Bu, dia bilang karena pada saat dia menganggarkan dia pasti sudah include dengan PPN-nya. Ya, tapi kan nggak ada faktur pajak Pak itu. Kalau non PKP nggak bisa membuat faktur pajak, jadi nggak bisa mungut PPN gitu. Oh iya. Apa yang bisa kami dasari itu Bu untuk? Ya, dasarnya sebenarnya dari undang-undang itu sendiri Pak. Di undang-undang HPP sudah jelas PKP itu siapa gitu ya. Kalau dia di bawah 4,8 M pengusaha itu boleh, nggak wajib untuk jadi PKP. Kalau bukan PKP berarti kan nggak buat faktur pajak. Kalau nggak buat faktur pajak berarti dia nggak menjadi objek PPN penyerahannya gitu Pak. Jadi itu undang-undang sebenarnya Pak. Ya, makasih banyak Bu. Siap Pak. Tadi sebelum itu ada Pak Arianto ya. Mungkin ada Pak Widi tadi agak menambahkan di Pak Widi, Pak Nasir. Jadi filosofi double pajak itu tidak ada ya Bu. Pak Widi, sinyalnya putus-putus Bu katanya. Ya, putus-putus sinyalnya. Lagi. Filosofi double pajak itu tidak ada ya Bu. Ya, nggak ada lagi Bu. Seperti yang saya jelaskan, jadi Pak ada double pajak Bu. Ya. Nggak ada double pajak. Nggak ada double buat Pak Widi silakan ya, kami silakan ingin bertanya langsung nih. Buat Bapak Ibu yang bertanya langsung. Ya nggak ada double pajak Pak, baik dari mekanisme pengenaannya maupun dari jenis pajaknya. Kayak kalau sudah jadi objek pajak daerah, ya nggak akan jadi objek PPN itu Pak. Ini ada raise hand Pak Arianto. Arianto, oh iya nih. Pak Arianto, silakan Pak. Halo, selamat sore. Pak Arianto, Pak. Bu Yayu, Pak Nasir. Ya, silakan Pak. Sore, nama Pak. dan alamatnya Pak. Nomor sepatu bila perlu Pak. Ya. Nomor sepatu nanti Pak Nasir mau kirim ini. Iya, saya baru bilang. Nanti hadiahnya dari Ibu Yayu. Silakan Pak Arianto. Ya, makasih Pak Nasir. Bu, mengenai fasilitas pajak SKB ini. Jadi di kami sih kalau sebagai teman-teman pengawas auditor, jadi bagaimana kita memastikan bahwa SKB itu berlakunya sampai kapan atau bagaimana, mungkin bisa di-share di sini Bu, dalam konteks kami melakukan pemeriksaan kepada ada pengusaha yang punya SKB. Terima kasih Bu. Ya. Kalau SKB jelas Pak. Iya, agak putus-putus ya suaranya ya. Jadi sebenarnya kan karena rame di situ seperti ini. Jadi SKB itu kan memberikan fasilitas untuk tidak dipotong pajak Pak ya. Jadi di situ ada surat keterangan Pak, dari dia harus bawa surat keterangan namanya suket gitu ya, suket SKB-nya. Nah, masa berlakunya itu ada di surat keterangannya itu Pak. Mungkin bisa diminta kopinya ya, pasti diminta kopinya. Cuman kalau untuk sejauh mana ini berlaku itu di aplikasi DJP online itu ada namanya konfirmasi status wajib pajak. Tapi saya nggak tahu pasti itu sejauh mana instansi pemerintah bisa melihat gitu ya Pak ya. Jadi ya mungkin
yang pasti harus diminta ke rekanannya. Kalau perlu mungkin dilegalisir, Pak, itu. Jadi minta dilegalisir supaya dipastikan itu masih berlaku. Bagaimana Pak Yanto? Jadi kalau jelas, saya nanti coba saya cari lagi ya Pak ya. Tapi setahu saya sih SKB itu pasti ada tanggal penerbitan, kemudian tanggal berlakunya, sampai berlakunya kapan gitu Pak. Jadi ini nanti perlu saya coba cari lagi ya Pak ya. Nanti saya info di grupnya Pak Muji ya Pak. Tapi sejauh ini ada KSWP itu sebenarnya. Itu mungkin ya, soalnya tadi pertanyaannya juga agak putus-putus. Nggak begitu jelas. Oke, Pak. Silakan Pak Yanto, tambah lagi. Oke, jadi Bu, terima kasih. Memang Bu, minta maaf suaranya agak ribut di sini, agak putus-putus. Jadi terima kasih Bu atas jawabannya. Tapi ada satu pantun lagi nih Pak Nasir. Mantap. Oke, beli komputer di Kampung Melayu. Jangan lupa bayar pajaknya. Salam kenal sama Bu Yayu. Terima kasih atas jawabannya. Mantap. Bapak, mantap. Baik, terima kasih Bapak Arianto yang sudah menyampaikan nih. Nah ini Bu, kita kembali waktu ini masih kurang lebih, kalau di kami ini 4 menit lagi Bu ya. Masih ada satu pertanyaan nih Bu, seperti ini Bu. Dari Pak Pidi tadi, dia lagi di kereta, suaranya tidak jelas, putus-putus katanya. Nah bila bertanya Bu, pengadaan kertas di toko senilai 5 juta nih Bu. Toko ini bukan PKP alias mungkin toko pribadi mungkin Bu ya. Bukan toko yang punya CP atau PT. Nah, bukti pembayarannya pakai kwitansi toko. Berarti tidak ada PPN ya Bu ya? Atau PPH atau bagaimana? Bu. Silakan Bu. Kalau bukan PKP jelas nggak ada PPN, itu prinsip yang sebenarnya ya Pak ya. Tapi kalau untuk PPH itu tetap kan di atas ya tetap kena PPH 22 atau ya PPH 22 itu Pak. Jadi karena itu belanja ini kan 5 juta ini kan belanja langsung Bu. 5 juta belanja langsung pakai SPPL atau surat pesanan pembayaran langsung 1 juta sampai 10 jadi juta. memperhitungkan ya dipotong PPH. Jadi pembayarannya dikurangi PPH gitu Pak. Oh, pembayarannya tidak dikenakan PPN tapi dikurangi dengan PPH. Ya, PPH-nya kita yang bayarkan gitu Pak. Nanti mereka dapat bukti potongnya. Oh, kita yang membayarkan Bu, bendahara kita yang membayarkan. Ya. Oh, bukan dari penyediaannya Bu ya, kecuali memang dia bentuknya CP Bu ya. Iya, sama sebenarnya Pak. Enggak CV ataupun orang pribadi, kecuali dia punya surat keterangan tadi ya, surat keterangan SKB misalnya, itu enggak dipotong gitu. Suket istilahnya, kalau di kita namanya suket. Maka tuh Bu, sebenarnya Bu ya, kalau lebih aman kepada Bapak Ibu peserta inilah, kalau untuk lebih aman kita belanjanya jangan ke yang sifatnya seperti tadi non PKP, lebih amannya belanjalah ke toko yang jelas, tokonya ada siupnya Bu ya. Lebih memudahkan kita mungkin Bu. Bagaimana Bu kira-kira? Ya. Tapi beberapa ini kan ada beberapa yang pengadaan itu dianjurkan untuk ke usaha kecil ya Pak ya, ke UMKM ya. Rata-rata UMKM itu kan bukan PKP gitu ya. Kalau dari kami sih lebih menganjurkan ini loh ke belanja ke yang PKP supaya apa? PPN-nya nggak hilang dan bisa terbayar gitu ya, bisa masuk lagi ke kas negara. Tapi kan ada anjuran pemerintah juga yang sebaiknya kita belanja ke UMKM gitu ya Pak ya, UMKM gitu ya, yang dianjurkan itu ya, seperti itu. Jadi atau ada beberapa jenis barang yang kita misalnya barang-barang kesenian itu Pak ya, itu atau barang-barang kerajinan itu ke perorangan Pak, bukan yang ke PKP. Nggak apa-apa sebenarnya Pak, tetap aman sebenarnya. Gitu. Ya, artinya gini Bu, kalau kita belanja yang Ibu sampaikan tadi dalam rangka mendukung UMKM, mungkin tadi souvenir, alat-alat mungkin itu. Tapi kalau untuk
Kalau untuk apa namanya kertas tadi kan yang disampaikan Ferdi itu kan barang tuh bentuknya tuh. Barang kan harusnya kan kena pajak, Ibu ya. Itu. Makanya saya bilang tadi lebih baik kayak Ibu bilang tadi lebih itu. Baik kalau dari orang pajak juga lebih baik yang belanja yang ada PKP-nya, terus ada PPN-nya juga, nanti PPN itu masuk ke kas negara itu Pak. Betul, mantap. Jadi balik lagi ke negara lagi Bu ya, ke daerah lagi. Ya. Itu. Artinya bukan kita tidak mendukung UMKM, tapi lebih baik amannya tuh. Baik Bapak Ibu, waktu kita sudah jam 3. Tapi ada satu pertanyaan lagi nih Bu dari RSJS Rumah Sakit Jiwa dan Sehat Kalimantan Selatan. Pak Anang, mungkin bisa langsung bertanya langsung Pak Anang. Kami dikasih kesempatan Pak Anang. Atau ini Bu langsung aja Bu, PKP perseorangan NPWP yang digunakan ternyata pada saat realisasi keuangannya malah dikenakan PPh 2 kali lipat. Nah ini alasannya karena yang sah adalah NPWP badan usaha. Nah bagaimana menyikapi masalah ini Bu? Saya nggak paham ini pertanyaannya ya. Jadi sebenarnya PKP NPWP perseorangan, PKP perseorangan NPWP yang digunakan ternyata malah dikenakan. Nah ini kalau bisa resen mungkin kita bisa diskusikan karena iya. Silakan Bapak Anang. Kenakan 100% lebih tinggi atau 2 kali lipat itu apabila tidak punya NPWP gitu ya. Ini saya nggak tahu. Ini NPWP perseorangan gitu. Monggo kalau ada. Silakan Bapak. Ya Pak. Dengar juga Pak gitu Anang. Ya. Jadi karena waktu kita sudah. Ya. Intinya gini aja Pak, mungkin nanti bisa ditanyakan lagi di grup ya di grup. Tapi intinya gini, kalau dia tidak punya NPWP, ada jenis-jenis pajak tertentu yang apabila tidak kena NPWP maka dikenakan 100% lebih tinggi, artinya kena 2 kali lipat, gitu ya. Oh 2 kali lipat. Kalau ini juga saya nggak tahu karena yang sah adalah NPWP badan usaha. Ini PKP perseorangan. Mungkin maksudnya nih. Terus realisasi keuangan juga seperti apa itu mungkin perlu diperjelas lagi gitu. Baik Ibu, terima kasih Bu. Waktu kita sudah jam 3 nih. Mungkin ya ditanyakan di grup ya. Nanti atau lewat Pak Muji nanti saya cari. Lewat Pak Muklis juga bisa. Ya, siap. Buat Bapak Ibu yang kurang jelas menanyakan pertanyaan ini, ya bolehlah ditanyakan di grup atau bertanya langsung dengan atau Ibu nomor Yayu. WA yang saya sampaikan tadi, di nomor WA itu bisa. Ya, yang boleh dilihat di materi yang sudah kami sampaikan tadi ya, di forum diskusi ini. Apabila Bapak Ibu peserta webinar ini yang kurang jelas atau ingin bertanya lebih mantap lagi, silakan langsung bertanya dengan narasumbernya Ibu Yayu terkait dengan materi pada hari ini. Sekali lagi kami mohon maaf mengingat waktunya sudah jam 3. Kami kembalikan lagi yang sahibul hajat. Pak, dalam hal ini suhu kita Pak Muji. Silakan Pak Muji, bagaimana suhu? Waktu kita jam 3 nih, apa mau dilanjut apa kita stop closing statement, lanjut ke closing statement. Silakan Pak. Pak Muji. Pak Muklis silakan. Adminnya. Apakah kita mau lanjut atau bagaimana nih? Memang sebentar Bu, saya menunggu arahan dari beliau karena belum ada arahan dari beliau. Memang masalah PKP dan PKP ini memang kalau di daerah kami Bu masih awam, bukan masih awam sih, masih kurang jelas Bu. Bagaimana ya siapa yang non PKP, siapa PKP-nya berapa persen itunya seperti tadi pengacaraan dikecualikan tadi makan minum di restoran. Kadang-kadang kami makan di restoran masih kena pajak,
Padahal pajak seperti sampai tadi bukan pajak makanan, pajak restoran. PPN gitu ya, Ya, ternyata PPH. pajak restoran. Nah, catering misalnya, Bu, catering kita kan ada pengadaan nih catering nih, makan minum. Silakan Pak Muji. Silakan. Jadi memang Bu agak masih simpang siur di informasinya Bu. Karena pengadaan catering tempat kami kemarin itu ada sebagian dia bilang kena Pak pajaknya, saya bilang tidak kena kalau catering itu kenanya PPH. Iya Bu ya. Di unmute Bu, mic-nya Bu. Kita ngobrol. Mungkin pajak restoran Pak. Jadi kena kadang-kadang masyarakat nggak bisa membedakan atau nggak membedakan. Ini kena apa pajak pusat atau pajak daerah. Jadi memang pajak tapi itu pajak restoran gitu ya Pak ya. Bukan pajak pertambahan nilai itu. Jadi kadang-kadang nggak bisa bedain. Kadang kita makan di restoran aja dilihat oh ada PPN. Nggak salah ini harusnya bukan PPN tapi pajak restoran gitu. Pajak restoran itu PP1 namanya Pak. Harusnya gitu. Harusnya ya, kita kembali lagi ke restorannya Bu ya, bisa menjelaskan lah bisa. Artinya maksudnya itu bukan PPN tapi PPH pajak atau pajak bukan pajak makan minuman, pajak restoran. Nah ini kadang-kadang kesalahpahaman di masyarakat ini. Kalau yang istilahnya kalau kurang mengerti kan agak ribet menjelaskannya itu. Mungkin Pak Suhu ini belum hadir sepertinya Bu. Apa kita lanjut atau tidak ini? Belum ada WA nih. Belum ada WA ke saya juga nih. Bagaimana kelanjutannya? Pak Muklis juga nggak ada nih. Pak Muklis lagi jalan-jalan. Pak Muklis. Bentar saya WA dulu sama beliau nih. Pak Muji, silakan Pak Muji. Suhu. Bagaimana? Jadi memang Bu, untuk PPN ini agak materinya sangat baik sekali nih Bu. Tapi sayang waktunya kurang banyak Bu. Harusnya minimal 2 jam. Biar lebih banyak lagi yang bertanya nih. Ini masih bingung rada-rada nih peserta nih. Memang kadang-kadang Bu, seperti kami di sini, baru-baru ini saya pengadaan makan minum acara apeksi di hotel. Itu memang sih secara pengadaan langsung, pengadaan senilai 163 juta. Nah itu saya bilang kan tidak kena pajak Bu ya. Kan karena saya mengacunya kepada PMK nomor 70 tadi tahun 2002. Artinya untuk makanan minuman yang tidak dikenai pajak. Tetapi PPN, dari pihak iya dari pihak PPK katanya ada Pak kena pajak Pak. Ada kena pajak. Ini ada kena pajak Bu katanya. Wah saya bilang nggak kena tuh PMK 7. Itu yang sebelum 1 April kena ada. Nanti dibedakan lagi Pak, diteliti lagi Pak. Itu apa aja gitu Pak. Karena ada jasa persewaan ruangan. Kalau di hotel itu kan macam-macam Pak. Ada jasanya. Ya mungkin perlu dipilah-pilah lagi Pak. Per kasus gitu Pak. Siap. Baik Bapak Ibu. Ini dari Pak Sendra, informasi dari Pak Sendra ini. Pak Muji dan Pak Mulsi ada kegiatan nih di Jogja nih. Mungkin untuk selanjutnya mungkin diserahkan kepada Pak Suhendra ini sepertinya adminnya ini untuk menutup acara ini. Baik, kami lanjut ke acara selanjutnya yaitu closing statement. Kami persilakan kepada Ibu Yayu untuk menyampaikan closing statement-nya. Silakan Bu. Ya, terima kasih tadi seperti yang disebutkan oleh Pak Nasir bahwa untuk PPN itu banyak kesalahpahaman gitu ya. Jadi kita coba sih sedikit-sedikit lagi nanti dari materi tadi
coba dilihat lagi mana yang mendapat fasilitas, mana yang menjadi objek pajak. Kayaknya terus poin penting lagi bagi terutama kalau di sini ada pengusaha kena pajak itu adalah pembuatan faktur pajak tadi yang diatur di Per 03 tahun 2022. Nah, yang terbaru di faktur pajak ada aplikasi e-faktur, kemudian untuk aplikasi kemudian ada yang terbaru adalah upload. Jangan lupa upload faktur itu paling lambat tanggal 15 bulan berikutnya. Ini yang terkait dengan e-faktur. Kemudian terkait dengan tadi instansi pemerintah itu sebenarnya sudah ada beberapa aturan terkait dengan instansi pemerintah, terutama ada PMK 58 turunan dari Undang-Undang HPP, di mana transaksi melalui marketplace dalam sistem informasi pengadaan itu instansi pemerintah sudah tidak melakukan pemungutan baik BPN maupun BPH. Jadi ini memberikan kemudahan bagi bendahara pemerintah atau instansi pemerintah itu sendiri. Itu yang pertama. Kemudian ada PMK 59. Ini perubahan dari PMK 231. Jadi semua kalau ingin tahu tentang kewajiban instansi pemerintah, ini dipotong atau dipungut atau bagaimana cara menghitungnya, itu ada di PMK 59, perubahan dari PMK 231. Jadi PMK 59 tahun 2022. Kemudian terkait objek-objek tertentu, tadi Pak Nasir sudah sering sampaikan, tadi ada PMK 70, itu terkait kesesuaian antara pajak daerah sama pajak pusat. Jadi kalau sudah ada PPN yang sudah dipungut pajak daerah, tentunya tidak ada PPN lagi. Jadi ini juga tadi menegaskan di Pak Widi tidak ada double pajak di sini. Itu aja Pak, mudah-mudahan ke depan kita bisa sharing lagi terkait BPN ataupun terkait pajak-pajak yang lain. Itu Pak ya, terima kasih. Baik, terima kasih Ibu Yayu yang sudah menyampaikan kesimpulannya. Selanjutnya kami persilakan kepada Pak Suhendra mewakili Pak Muji, suhu kita, guru besar kita, untuk menyampaikan closing statement-nya. Pak Suhendra, waktu dan tempat kami persilakan, Pak. Baik, makasih Pak Nasir. Ini saya belum bisa tampilkan video ya. Lagi Pak, sini juga lagi rame. Ya, saya mewakili Pak Muji dan rekan-rekan Training and Consulting mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Ibu Yayu, Pak Nasir, dan rekan-rekan semua yang sempat meluangkan waktu untuk hadir di acara webinar kita siang ini. Nah, ini saya mau mempertegas tentang PPN ini. Jadi ada 3 kriteria itu. Yang pertama, PPN itu lihatlah apakah objek barang tersebut apakah masuk kategori BKP atau JKP. Yang kedua, lihat statusnya. Apakah dia tergolong PKP, pengumpulan pajak. Dan yang ketiga, nilai, coba lihat nilai transaksinya, apakah di atas 2 juta. Nah, ketiga unsur ini menurut saya satu kesatuan, nggak boleh dipisahkan satu sama lain. Unsur tiga-tiga ini nggak boleh terpenuhinya satu langsung kena PPN nih. Ini harus lihat keseluruhan nih. Bagaimana Bu Yayu? Iya. Ya, saya kira cukup. Jadi kan saya ucapkan terima kasih kembali. Saya kembalikan ke Pak Nasir. Silakan Pak Nasir. Baik, terima kasih Pak Suhendra yang sudah menyampaikan closing statement-nya mewakili dari Pak Muji, guru besar kita. Untuk selanjutnya, kami selaku moderator mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Bapak Ibu semua yang sudah hadir di sini. Apabila kami dalam penyampaian kami ini ada perkataan yang kurang berkenan di hati Bapak Ibu, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya kepada Allah, saya mohon ampun. Melipat daun untuk dibuat ketan, kerja 9 daripada tidak kerjaan. Kalaulah ada waktu dan berwisata ke Kalijodo, duduk santai di Kafe Bang Ali. Kalau ada waktu dan jodoh, pasti kita bertemu kembali. Terima kasih.
kami akhiri, sebelum kami tutup, marilah kita bersama-sama membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Selanjutnya kami menyampaikan kepada Bapak Ibu peserta webinar untuk webinar selanjutnya, jangan lupa seperti biasa jam 13.30 hari Rabu tanggal 21 Juli 2022, jarinya adalah pemeriksaan dan serah terima pekerjaan konstruksi oleh Bapak Anwar Subianto. Selagi saya mohon maaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya kami silakan Pak Sendra untuk menutup acara ini. Terima kasih, Bu. Pak Sendra. Saya izinlah ya, sudah ya. Kayaknya tadi Pak Hendra nyerahin ke Pak Nasir deh. Silakan Bu, kita live sama-sama Bu. Terima kasih Bu. Minta maaf. Terima kasih. Assalamualaikum.